لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinan ribatan matinan baina qulubil mu'minin wa amara bil ittihadi wa ta'awun wa nahaa 'anil tafarruq wa tanazuq fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qila fi ayatil ukhra wa atimul hajja wal umrata lillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat iman dan Islam hingga detik ini kita dapat meniti jalan menuju mardhatillah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau yang telah membawa kita dari alam kejahiliahan hingga alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan pada saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh hikmat di padang Arafah ini, izinkan kami mengantarkan rencana susunan acara pada khutbah Arafah puncak ibadah haji pada tahun ini. Yang pertama insyaallah yang akan menjadi khatib khutbah Arafah Bapak Dr. Haji Imam Zamrozi, Wakil Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Kemudian yang akan mengumandangkan azan adalah Bapak Ustadz Dr. Haji Ahmad Anuri, Ketua Bidang Pengkajian Al-Quran Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Dan akan menjadi imam sholat zuhur dan asar jamak takdim qashar adalah Bapak Ustadz Kiai Haji Dedi Juwandi MMMBA, pembimbing utama Sari Ramadan Arafah. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji yang kami hormati, sebelum khutbah dilaksanakan, kami dari pembawa acara memberikan beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, untuk posisi duduk kita di dalam khutbah Arafah ini, para asatidz memberikan kebebasan, bisa di atas kursi dan juga bisa di bawahnya. Jadi nanti silakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji memilih yang nyaman. Ini sebenarnya lebih nyaman di atas kursi, itu tidak mengapa, tidak masalah. Kemudian yang kedua, untuk posisi teknis daripada sholat zuhur asar jamak takdim qashar dua-dua, langsung menyusun saf di depan kursi masing-masing.
Artinya ini nanti saf seperti sholat biasa. Kalau aturannya harus rapat, ya. Jadi kalau memang di depan kursinya itu tidak rapat, berarti tolong seperti biasa kita sholat merapat. Tapi kalau kita di depan kursi sudah rapat, ya alhamdulillah. Tapi intinya rapat, barisan rapat. Kemudian Bapak Ibu jamaah haji yang kami hormati, kami mohon dengan sepenuh hati, sudah sering kita sampaikan di manasik haji maupun tausiah-tausiah berkali-kali betapa pentingnya hari ini. Puncak daripada ibadah haji, kerahkanlah tenaga, pikiran, jiwa, raga semaksimal mungkin untuk Bapak Ibu bisa beribadah kepada Allah, sehingga mudah-mudahan semuanya kita mencapai menjadi haji yang mabrur, tiada pahala kecuali surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian pengantar dari kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وهو ذكر الحكيم وهو صراط المستقيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Saudara-saudariku, para tetamu Allah, Duyufur Rahman, jamaah haji rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hari ini kita berada di satu tempat, di satu bulan, di satu hari, di satu waktu yang kita rindukan, kita nantikan bertahun-tahun lamanya, yaitu hari Arafah, ba'da duhur, di padang Arafah, di bulan Dzulhijjah. Pada hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mendekat kepada kita,
pada hari di mana Allah berkenan membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa innahu la yadnu thumma yubahi bihimul malaikatu. Sesungguhnya pada hari itu Allah mendekat dan Allah membanggakan mereka di hadapan para malaikat. Hari itu sekarang tiba. Saat itu sekarang tiba. Berangkat dari sebuah keyakinan bahwa sekali kita hidup, kita akan hidup untuk selamanya. Kalaupun mati bukan akhir dari sebuah perjalanan. Mati tidak lebih dari sekedar pintu gerbang seseorang untuk memasuki kehidupan yang abadi. Perjalanan hidup kita panjang, tidak sependek-pendeknya kehidupan dunia. Perjalanan hidup kita bukan kita akhiri dengan kematian. Perjalanan hidup kita akan kita akhiri dengan kehidupan dengan satu dari dua alternatif. Menjadi penduduk neraka atau menjadi penduduk surga. Di neraka atau di surga dalam keadaan kekal. Kita pun merindukan selama ini untuk meraih sebuah kesuksesan. Kita pun punya keyakinan bahwa hakikat kesuksesan adalah manakala pada akhirnya kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dihindarkan oleh Allah dari jilatan api neraka. Saudara-saudaraku, jamaah haji, kalau itu yang menjadi keyakinan kita, kalau itu yang menjadi harapan kita, yaitu sukses dalam arti yang sebenarnya, yaitu dikembalikan kita oleh Allah bukan menjadi penduduk neraka tapi menjadi penduduk surga. Saya ingin menyampaikan, hari ini adalah momentum. Hari ini adalah kesempatan. Di padang Arafah inilah kerinduan itu harus kita jawab. Di padang Arafah inilah, saat wukuf inilah, cita-cita itu harus kita songsong. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Walaysa lil hajjatil al-mabrurati thawabun ilal jannah." Tidak ada balasan bagi orang yang meraih haji yang mabrur kecuali adalah surga. Maka oleh karena itu, saudara-saudariku jamaah haji rahimakumullah, kita harus memiliki agenda yang jelas. Waktu kita sempit, dari waktu zuhur hingga terbenamnya matahari. Marilah di kesempatan yang baik ini kita agendakan, kita bersyukur kepada Allah dengan menyelesaikan masa lalu kita, dengan banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sedang berada di satu hari di mana tidak ada Allah membebaskan hambanya dari neraka sebanyak hari ini. Sebanyak waktu ini kita berada di waktu ini, kita sambut dengan kita beristighfar kepada Allah. Kita sadari kesalahan di masa lalu, kita bertaubat kepada Allah, menyesal terhadap apa yang pernah kita lakukan. Kita pun kemudian meninggalkan, kita pun kemudian bertekad untuk tidak melakukan perbuatan itu di masa yang akan datang. Itulah bagi mereka yang merindukan haji ini dengan pahala surga. Siapapun yang merindukan dengan haji ini meraih surga, maka tidak ada kata lain kecuali istighfar dan taubat harus dilakukan. Masa lalu harus diselesaikan. Kalau tidak sekarang, kapan lagi kita akan menyelesaikan?
Kita selesaikan di tempat yang terbaik. Kita selesaikan di bulan yang terbaik. Kita selesaikan di hari yang terbaik. Kita selesaikan di waktu yang terbaik. Masyarakat muslimin, para hujaj. Selain itu, kita pun harus menatap masa depan. Kita tatap masa depan dengan doa-doa terbaik kita. Itulah yang akan kita panjatkan di waktu yang istimewa ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala yaqul, ma'arata haula. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan apa yang diinginkan oleh mereka, apa yang diinginkan oleh kita. Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan, ma'arata haula, apa yang mereka inginkan, apa yang hambaku inginkan. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Masa lalu kita selesaikan, kita tatap masa depan. Apalagi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khairul doa, sebaik-baik doa adalah doa yaumil Arafah, doa yang dipanjatkan di saat wukuf di padang Arafah. Maka oleh karena itu, para hujaj, saudaraku seiman, marilah kita sambut peluang ini. Agenda masa lalu kita selesaikan. Agenda ke depan kita songsong dengan doa-doa kita. Dan kita di tanah, di saat kita menunaikan ibadah haji ini, kita mengambil pelajaran yang berharga dari para ahli surga. Satu keluarga yang ahli jannah, dialah Nabi Allah Ibrahim, dialah ibunda Hajar, dialah ananda Ismail. Salah satu potret profil keluarga yang ideal, keluarga yang ahli jannah. Salah satu di antara yang baik untuk kita ambil pelajaran, betapa sa'i ketika kita sa'i, betapa air zam-zam, betapa berkorban, semuanya menjadi saksi di hadapan Allah bahwa itu adalah jejak dari Nabi Allah Ibrahim, jejak dari ibunda Hajar, jejak dari ananda Ismail. Kita adalah ayah dari anak-anak kita, kita adalah suami dari istri kita, kita adalah istri dari suami kita, kita adalah ibu dari anak-anak kita. Kerinduan kita untuk meraih surga dengan haji yang kita tunaikan, untuk kedepannya kita harus menteladani orang-orang yang menjadi ahli jannah seperti keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Salah satu di antaranya adalah bahwa ketaatan kepada Allah, pengorbanan kepada ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata berbuah manis, berbuah baik, menjadi orang yang sangat dikenang kebaikannya di sepanjang zaman. Satu ungkapan yang menarik, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salam hendak meninggalkan istri dan anaknya, disebutkan di dalam Al-Quran, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram, di satu lembah yang tandus, tidak ada jaminan keamanan, tidak ada jaminan makanan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Nabi Allah Ibrahim harus meninggalkan mereka. Pada saat itu ibunda Hajar bertanya, aina tadhhabu wa tatrukuna fi hadzal wadi, hendak kemana engkau pergi wahai Ibrahim, meninggalkan kami di satu lembah laisa fihi anis, yang tidak ada kehidupan, wala syai', dan tidak ada segala sesuatu. Mau kemana engkau pergi wahai Ibrahim?
lembah yang tidak mudah, meninggalkan istri dan anaknya tanpa ada jaminan keamanan, tanpa ada jaminan makanan, di satu lembah yang tandus. Dan pada saat yang seperti itu, Ibrahim tidak sanggup untuk memberikan jawab atas pertanyaan Ibunda Hajar. Tidak sanggup dia. Bahkan menolak pun Ibrahim tidak sanggup. Dia tetap dengan prinsipnya, ini perintah Allah, harus ditunaikan. Di satu sisi, di sana ada istri dan anak. Anak yang dirindukan bertahun-tahun kehadirannya. Anak dan istri yang baru saja diajak berjuang untuk berjalan dari Palestina menuju ke Makkah, berada di lembah, tiba kemudian harus ditinggalkan atas nama perintah Allah. Itulah Nabi Allah Ibrahim. Setelah sekian kali pertanyaan itu diajukan, tak sanggup Nabi Allah Ibrahim memberikan jawaban, menolak pun tidak. Seorang istri yang salihah, seorang Hajar, dia adalah orang yang beriman. Dia kemudian pasang keyakinan. Atas dasar keyakinannya itulah maka dia kemudian mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim melakukan ini? Ibunda Hajar tahu, tidak mungkin sejahat itu Ibrahim. Tidak mungkin setega itu Ibrahim. Ini pasti ada sesuatu. Tuduhannya betul. Maka dia bertanya, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau wahai Ibrahim melakukan ini semua? Ketika pertanyaan itu diajukan dalam kalimat yang seperti ini, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan tegas menjawab, qala na'am, ya, ini adalah perintah Allah. Saudara-saudariku, jamaah haji rahimakumullah, apa jawaban Ibunda Haji? Apa jawaban Ibunda yang salihah? Apa jawaban Ibunda yang mukminah? Dan itulah yang harus kita ambil pelajaran. Jawaban seorang istri yang salihah, idan kalau begitu la yudhi'un, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Ada satu rumus penting yang ada pada keyakinan sang Ibunda Hajar. Kalau dihadapkan dengan perintah Allah, itu perintah Allah ditunaikan, pasti Allah tidak akan sia-siakan. Keyakinan itu yang membuat dia tegar. Keyakinan itu yang membuat dia yakin. Berangkatlah Nabi Allah Ibrahim. Maka kemudian dia pun hanya bisa berdoa ketika sudah agak jauh dari penglihatan sang istri dan anak. Dia pun kemudian berdoa. Doa itulah yang diabadikan oleh Allah di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al 'afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Rabb, kami sesungguhnya telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Wahai Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berikanlah rezeki kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Para hujaj, saudaraku jamaah haji, doa ini kalau kita perhatikan di saat itu, rasa-rasanya adalah doa dan harapan yang tak mungkin akan bisa terwujud. Kalau menghitungnya, kalau melihatnya,
Kalau mengukurnya dengan kekuatan manusia, mengukurnya dengan keadaan saat itu, tapi menjadi akan mudah kalau kemudian doa ini dijawab, karena dijawab oleh Zat yang Maha Pencipta langit dan bumi, dijawab oleh Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Doa Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mereka mendirikan sholat, betapa kita saksikan di Masjidil Haram jutaan manusia melaksanakan ibadah sholat, bermula dari dua orang, Ibunda Hajar dan Ananda Ismail. Doa yang dipanjatkan agar manusia terikat hatinya dengan kawasan itu. Mana mungkin kalau itu dilihat dengan keadaan pada saat itu? Mana ada orang yang terikat hatinya dengan satu lembah yang tandus, yang tidak ada kehidupan, yang tidak ada air? Apa yang kemudian terjadi hari ini? Betapa daftar tunggu orang menunaikan ibadah haji. Bahkan kita menjadi saksi haji tahun ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah bayar, yang sudah ingin berangkat, bahkan sudah berangkat ke bandara untuk datang ke tanah suci, tapi kemudian tidak sampai di tempat ini. Hati manusia terikat. Kalau ini kita lihat pada saat itu, mana mungkin itu bisa terjadi? Mana mungkin ada orang yang terikat dengan satu kawasan yang tidak ada air, tidak ada kehidupan? Apalagi kemudian kalau Nabi Allah Ibrahim berdoa dan berkaruniakanlah kepada mereka rezeki dari buah-buahan. Mana ada buah-buahan? Karena itulah, jamaah rahimakumullah, kita harus yakin bahwa kalau doa itu kita panjatkan, ukurannya bukan kita, ukurannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang tidak mungkin menurut kita, apa yang tidak mungkin menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, fakta sejarah kemudian membuktikan satu pertanyaan yang penting untuk diajukan: apakah Allah menyia-nyiakan ketaatan mereka? Apakah Ibunda Hajar mati karena kelaparan? Apakah Ananda Ismail mati karena kehausan? Jawabnya tidak. Tidak dan tidak. Ibunda Hajar dikenang dari dulu sampai dengan hari ini, dikenang sampai masa yang akan datang. Siapapun orang yang melakukan sa'i, bukankah dia mengenang kebaikan dari Ibunda Hajar? Ketaatan mereka berbuah datangnya air Zam-Zam. Ketika mereka diperintahkan oleh Allah turun menenangkan Ibunda Hajar, kemudian mendekat ke arah Ismail, lalu kemudian mematokkan taruhnya. Dari patokan taruhnya, malaikat yang berubah menjadi burung itu, lalu kemudian muncul air Zam-Zam, mata air Zam-Zam. Satu mata air yang sangat sulit untuk dipahami secara akal manusia, tapi itulah tanda dari tanda-tanda kekuasaan dan kemahaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dikabulkan, semua yang dipanjatkan oleh Nabi Allah Ibrahim ternyata menjadi sebuah kenyataan pada hari ini. Jemaah rahimakumullah, ketika Nabi Ismail memberikan keputusan untuk ya abadi if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan ayah apa yang ayah Allah perintahkan kepada ayah. Niscaya ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Apakah leher Nabi Ismail kemudian terpenggal melalui tangan dan pisau Nabi Allah Ibrahim ayahnya? Jawabannya tidak. Justru setiap kali kita berkorban, kita mengenang seorang anak muda yang siap mengorbankan dirinya demi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikenang anak muda sepanjang sejarah. Maka oleh karena itu, para hujjaj, saudaraku, saudara seiman, kita sekarang berada di Arafah.
kita sekarang sedang wukuf di padang Arafah. Selain kita berusaha menyelesaikan masa lalu kita dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita song-song itu surga, kita song-song itu haji mabrur. Kita kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan-kebaikan kita ke depan. Kemudian teladanilah keluarga indah, keluarga ahli jannah, keluarga ahli surga. Itulah keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Karena itu, melalui khutbah di padang Arafah ini, khatib ingin menyerukan, marilah kita bangun komitmen untuk meraih surga di saat wukuf di padang Arafah. Dengan cara satu, kita menyelamatkan, kita nyatakan selamat tinggal segala bentuk kemaksiatan maksimal dalam kemampuan kita. Kita nyatakan selamat tinggal kemaksiatan, dan mari kita song-song kehidupan kita depan dengan ketaatan. Yang kedua, kita nyatakan selamat tinggal kesyirikan, karena syirik hanya akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka, kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Kita nyatakan terbebas dari kesyirikan, dan kita menuju kepada ketauhidan. Dan itulah hakikat tauhid yang kita memandangkan, meneguhkan nilai-nilai tauhid, membebaskan diri kita dari segala bentuk kesyirikan. Ketiga, kita nyatakan selamat tinggal kekufuran, menolak segala kebenaran yang datangnya dari Allah, menolak segala tuntunan dari baginda Rasul. Kita nyatakan bebas dari itu semuanya. Kita nyatakan kita tinggalkan itu semuanya. Lalu kemudian kita tanamkan iman. Apapun yang datangnya dari Allah, apapun yang datangnya dari baginda Rasul, sudah bisa melaksanakan atau belum, sudah bisa meninggalkan atau belum, kalau itu bentuknya larangan, maka kita orang beriman harus menerima itu dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, marilah kita nyatakan selamat tinggal dari segala bid'ah, dan kita berkomitmen untuk menjalani ibadah kepada Allah dengan komitmen melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita tawaf 7 kali karena mengikuti sunnah? Bukankah kita mengatakan bismillahi Allahu Akbar ketika Hajar Aswad? Kita melaksanakan sunnah. Bukankah kita sekarang pakai kain ihram ini? Kita terima ini pakaian ihram ini, kita lakukan ini. Bukankah ini juga dalam rangka melaksanakan sunnah? Maka oleh karena itu, kita nyatakan bebas dari segala bentuk kebid'ahan, dan kita punya komitmen untuk melaksanakan sunnah. Yang terakhir, yang kelima, mari kita nyatakan selamat tinggal terhadap kemunafikan. Kita nyatakan selamat tinggal dari kemunafikan. Munafik yang disebutkan oleh para ulama sebagai idharul iman bil lisan wa israrul kufri bil qalbi, menampakkan keimanan dengan lisannya, dengan pecinya, dengan titel hajinya, dengan predikat umrohnya, dengan pakaian takwanya, tetapi menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Itulah nifaq i'tiqadi. Kita nyatakan selamat tinggal, dan kita berusaha untuk istiqamah di atas kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya, jamaah rahmatullah, khatib ingin menghimbau diri khatib sendiri dan kita semuanya. Kita sedang wukuf di padang Arafah, dan ada satu kalimat yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama juga para nabi ucapkan di masa senja ketika hari Arafah. Ucapan itu adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat inilah yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diucapkan oleh para nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa senja di hari Arafah. Kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, dan kemudian kita membaca ini dalam rangka mengikuti sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hanya kepada Allah kita berjanji, hanya kepada Allah kita mengabdi, dan hanya kepadanya lah kita memohon pertolongan di saat wukuf di padang Arafah ini. Akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh apa yang kita persembahkan di hadapan Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu nyata-nyata sebuah kebenaran. Karuniakanlah kekuatan lahir batin kepada kami ya Allah, untuk mampu melaksanakan kebenaran itu pada diri kami, di tengah keluarga kami, di tengah masyarakat bangsa dan negara kami ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang salah itu nyata-nyata semua kesalahan. Karuniakanlah kekuatan lahir batin kepada kami ya Allah, untuk mampu menjauhkan kesalahan itu sejauh-jauh. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sya'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad-din wansuril mujahidina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin washfi mardahum wa wahid sufufahum wajma' kalimatahum 'ala al-haqqi ya hayyu ya qayyum. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin wa man awanahum. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin wa man awanahum. Allahumma 'alaika bil yahudil mu'tadin wa man awanahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
akan kumandang azan zuhur dan kita akan sholat zuhur dan asar jamaah takdim dua-dua, jadi komat dua kali. Kepada Bapak Dr. Ahmad Anuri, waktu kami silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر.
Silakan Bapak Ibu mengatur saf sesuai yang sudah kita jelaskan. Lurus rapat. Sebelum kita komat. Yang di sebelah kanan mohon pindah ke belakang. Ini saf kedua bisa diisi. Ini sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subuh faina tasbih subuh mentamam sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لبيك اللهم لبيك